Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, kita akan lanjutkan eh, serial kombinatorik untuk Olimpiade Matematika. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait permutasi ya. Semisal ada 3 orang, A, B, dan C. Jadi jika mereka duduk berjajar, maka susunannya ada berapa? Susunannya ada 6 ya. Ada 6. 6 itu dari mana? Ada 3 kotak, 3, 2, 1, atau 6 ya. Dikalikan semua. Atau apa saja itu, bisa jadi ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, dan CBA. Tetapi pada kasus yang lain, sekarang ketiganya ini akan duduk secara melingkar gitu ya, mengelilingi meja bundar. Akan mengelilingi meja bundar. Nah, maka apakah sama hasilnya? Kita ilustrasikan saja ya. Ini ada 3 lingkaran. Ada 3 lingkaran. Bisa jadi ini ABC. Bisa jadi ini ABC. Dan bisa jadi ini juga ABC. Jika kita perhatikan ya, dalam posisi melingkar ketiga orang ini ya, maka posisi ABC, CAB, dan BCA sebenarnya ini hanya memberikan satu posisi saja. Ya, karena pada dasarnya dia hanya bergeser saja ya. Tetapi secara urutan dia sama karena tidak ada patokannya ya. Tidak ada patokannya. Jadi tergantung sudut pandang di mana kita melihatnya. Kalau kita melihat di sini ya ABC gitu ya, A-nya di sini dan seterusnya gitu ya. Sehingga dalam kasus dia melingkar, maka ABC, CAB, dan BCA itu dianggap satu posisi. Kalau dia berjajar, dia dianggap 3 posisi. Nah, ketika dia duduk melingkar, maka dia dianggap 3 posisi ini hanya satu saja. Ya, karena tergantung sudut pandang dari mana kita melihat. Seperti itu ya. Sehingga dalam istilah matematikanya, posisi duduk melingkar ini disebut dengan istilah permutasi siklis atau permutasi yang dia membentuk siklus ya. Nah, banyaknya permutasi siklis ini dilambangkan seperti ini ya. Itu adalah n faktorial dibagi dengan n. N ini adalah yang samanya ya. Jadi posisi yang dianggap sama. Artinya kalau ada 3 orang maka ada 3 posisi yang dia dianggap satu. Seperti itu. Jadi kalau ada n orang yang duduk melingkar maka ada n posisi yang dia dianggap satu. Seperti itu. Sehingga hasilnya adalah n faktorial per n atau n kali n-1 faktorial per n ya. Ini kita coret. Maka hasilnya adalah n-1 faktorial.
Seperti itu. Untuk lebih memudahkan pemahaman, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Semisal kalau ada 5 orang pria duduk melingkar, maka ada berapa banyak kemungkinan mereka duduk, maka hasilnya adalah P siklis 5 atau 5 min 1 faktorial ya, atau 4 faktorial, atau 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Ini contoh soal yang dasarnya. Untuk soal lanjutan saya berikan satu soal yang beranak ya. Misal ada 5 pria dan 3 orang wanita duduk melingkar ya. Nah, tentukan banyak susunannya jika ini saya kasih tiga contoh. Pertama, jika mereka duduknya bebas ya, tidak ada aturan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pemuda yang pertama atau pria yang pertama dan wanita yang pertama tidak boleh duduk berdampingan. Yang ketiga adalah tidak ada wanita yang berdampingan. Baik, ini ada 3 soal. Ya, ada 3 soal. Untuk soal pertama, maka ini masih mudah ya. Kalau tidak ada syarat apapun, maka kita anggap pria dan wanita berarti sama ya. Berarti ada 8 orang yang akan duduk bebas, sehingga caranya itu adalah permutasi siklis 8 ya. Jadi hasilnya adalah 7 faktorial. Ya, ini saja ya. Untuk angkanya berapa boleh dicoba oleh rekan-rekan sekalian di rumah masing-masing ya. Sementara untuk soal yang 2B ini cukup lebih advance dari yang sebelumnya. Jadi untuk hal yang seperti ini biasanya di dalam pemecahan masalah kombinatorik ada kalanya ada yang disuruh duduk duluan, ada yang ditahan seperti itu ya. Nah, untuk tips yang nomor 2B ini maka kita coba wanita pertamanya kita tahan dulu nih. Wanita pertamanya ya, atau W1 gitu. Kita tahan dulu, tidak boleh duduk dulu ya. Tidak duduk dulu. Sehingga sisanya itu berarti ada berapa? Ada 7 orang ya. Nah, yang 1 orang ini ditahan dulu, sementara yang 7 orang ini dipersilahkan duduk duluan ya. Jadi misal ada ini lingkaran, maka 7 orang ini ada berapa banyak cara mereka duduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa banyak mereka duduk? Maka ada berapa? Ada P siklis 7 atau 6 faktorial. Nah,
Setelah ketujuh orang itu duduk, maka wanita pertama boleh duduk nih. Nah, kita asumsikan saja pemuda pertama tuh di sini nih. Ya, dia duduk di sini. Nah, maka wanita pertama ada berapa kemungkinan dia duduk? Dia bisa memilih kursi di mana? Bisa di sini satu ya. Di antara ini, bisa di antara ini 2, 3, 4 dan 5. Sementara di sini tidak boleh karena W1 tidak boleh berdampingan dengan W1 ya. Sehingga W1 ini atau wanita pertama ini hanya bisa duduk di 5 kemungkinan. Ya, ini 6 faktorial sementara wanitanya ada 5 nih. 5 kemungkinan duduk ya. W1 5 kemungkinan duduk. Nah, timbul pertanyaan bagaimana menggabungkan 6 faktorial dan 5 ini. Nah, kita kembali ke konsep awal ya, apakah kita menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Nah, yang lebih tepat adalah aturan perkalian. Karena mereka saling bergantung satu sama lain. Ya, artinya dia satu kesatuan, artinya kalau tidak ada satu maka tidak akan terbentuk susunan yang diinginkan, yaitu tidak ada pria dan wanita, pria pertama dan wanita pertama yang duduk berdampingan. Sehingga hasilnya adalah 6 faktorial kali 5, hasilnya adalah 3.600. Seperti itu ya. Dari sini maka kita dapat memberikan kesimpulan bahwa ketika suatu lingkaran itu sudah mengalami permutasi siklis 1 kali ya, maka proses selanjutnya jika ada maka dia tidak perlu mengikuti aturan siklik lagi ya. Jadi sudah siklik karena dia sudah punya patokan yang jelas. Seperti itu ya. Misal ini P1 nih. Kita misalkan di sini maka ini kan sudah patokan ya. Jadi sudut pandangnya sudah jelas. Seperti itu ya. Kemudian yang 2C, tidak ada wanita yang berdampingan, maka seperti biasa kita anggap atau kita suruh dulu salah satu yang duduk duluan. Dalam hal ini kita pilih karena prianya ada berapa tadi? Tadi prianya itu ada berapa? Prianya ada 5 dan wanitanya ada 3. Maka kita suruh yang lebih banyak untuk duduk duluan. Dalam hal ini adalah 5 pria ya. 5 pria duduk duluan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa cara mereka duduk? Maka V siklis 5 ya. Atau 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Nah, setelah 5 orang itu duduk, maka tinggal 3 wanita yang duduk ya. Nah, wanita pertama dapat memilih berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, wanita pertama dia bisa memilih 5 tempat ya. Sementara ketika dia sudah memilih, maka wanita kedua bisa memilih berapa tempat? 4 tempat saja, karena 1 tempat sudah diisi oleh wanita pertama. Dan selanjutnya juga wanita terakhir bisa memilih 3 tempat. Sehingga kalau yang ini dan ini digabungkan, maka kita pakai aturan perkalian dalam hal ini ya. Maka totalnya adalah 4 faktorial kali 5 kali 4 kali 3. Ini totalnya sekitar 1440. Ya. Saya kira itu saja untuk pengantar permutasi siklis. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.